Meningkatnya ketegangan di kawasan Laut Cina Selatan dan Laut Cina Timur menjadikan akuisisi pesawat tempur kelas berat dengan kemampuan superioritas udara dan juga serangan darat sebagai kebutuhan mendesak bagi negara-negara ASEAN. Pesawat jenis ini memberikan keunggulan strategis, baik dalam menghadapi ancaman eksternal maupun menjaga stabilitas di kawasan. Namun, langkah Malaysia yang memilih FA-50 buatan Korea Selatan sebagai bagian dari armada tempurnya kini menjadi sorotan. Selain Malaysia, Polandia juga telah mengakuisisi FA-50, tetapi lebih untuk keperluan latihan dan juga operasi ringan. Sebagai anggota NATO, Polandia telah memiliki standar ketat dalam pengadaan alutsista. Setelah evaluasi panjang, mereka menilai jika pesawat FA-50 tidak memenuhi kriteria untuk misi tempur tingkat tinggi, meski pesawat ini dianggap ideal untuk wahana pelatihan. Pengalaman Polandia ini telah memberikan gambaran penting bagi negara-negara yang mempertimbangkan pesawat serupa untuk kebutuhan kombatan, termasuk Malaysia. Namun, Malaysia tetap memilih FA-50 sebagai salah satu tulang punggung armada tempurnya, dan ini memicu perdebatan tentang efektivitasnya dalam skenario konflik yang lebih serius. Indonesia sendiri, meskipun juga mengoperasikan FA-50, memilih pendekatan yang berbeda. Pesawat ini digunakan untuk misi pelatihan dan serangan ringan ke darat, bukan untuk tugas berat. Untuk misi tempur kelas berat, Indonesia mengandalkan armada Sukhoi, F-16 dan juga Rafale yang memang memiliki kemampuan superioritas udara dan serangan darat yang jauh lebih handal. Pendekatan ini mencerminkan strategi yang lebih berimbang dalam memanfaatkan berbagai platform pesawat tempur sesuai dengan fungsinya. Keputusan Malaysia untuk mengandalkan FA-50 sebagai pesawat tempur utama menghadirkan tantangan besar. Sebagai pesawat yang awalnya dirancang untuk serangan ringan dan juga pelatihan, FA-50 mungkin tidak memiliki daya tahan dan juga kemampuan membawa persenjataan dan kemampuan avionik yang diperlukan untuk misi tempur yang intensif. Ini menjadi perhatian khusus di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan, di mana ancaman dari pesawat tempur generasi terbaru dan juga sistem pertahanan udara modern semakin nyata. Situasi ini telah menjadi pelajaran penting bagi negara-negara ASEAN lainnya. Di tengah kebutuhan mendesak untuk memperkuat kemampuan udara, penting untuk memilih platform yang tidak hanya terjangkau, tetapi juga memenuhi kebutuhan operasional jangka panjang. Pesawat tempur kelas berat dengan kemampuan superioritas udara dan serangan darat tetap menjadi prioritas, terutama dalam menghadapi potensi konflik di kawasan strategis seperti Laut Cina Selatan. Pengadaan pesawat tempur yang kurang tepat dapat menimbulkan risiko besar bagi keamanan nasional dan juga stabilitas di kawasan. Secara keseluruhan, strategi pengadaan pesawat tempur di ASEAN mencerminkan prioritas yang berbeda-beda tergantung pada kebutuhan dan kapasitas anggaran masing-masing negara. Namun pengalaman Malaysia dengan FA-50 telah menunjukkan betapa pentingnya mempertimbangkan tidak hanya harga dan juga ketersediaan pesawat, tetapi juga kemampuan dan kesesuaian platform dengan ancaman yang dihadapi. Nah, bagaimana menurut kalian?